Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 15 November 2022 akan terjadi sebuah momentum yang sangat penting bagi masyarakat Kota Tasikmalaya, yakni pergantian wali kota. Seperti yang kita mafhum, Wali Kota Tasikmalaya Haji Muhammad Yusuf yang dilantik tanggal 10 September 2021 akan berakhir pada tanggal 14 November 2022. Untuk mengisi kosongan jabatan wali kota, Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk pejabat wali kota yang memiliki kewenangan yang sama dengan wali kota definitif. Penjabat wali kota nanti akan memimpin Kota Tasikmalaya lebih kurang 2 tahun. Kurun waktu yang lebih lama jika dibanding dengan Pak Yusuf menjabat wali kota definitif yang hanya kurang lebih 1 tahun 2 bulan. DPRD Kota Tasik pun telah mengirimkan usulan 3 nama calon pejabat wali kota kepada Kemendagri. Lantas, siapa yang layak menjadi pejabat wali kota Tasik? Siapa yang terbaik untuk Kota Tasikmalaya? Kita akan membahasnya dengan para narasumber. Telah hadir bersama kita Pak Dr. Basuki Rahmat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. akademisi dari STIA Tasikmalaya. Telah hadir bersama kita juga Pak Dr. Asep Supyan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pengamat sosial, pemerhati Kota Tasikmalaya, dan kita kehadiran juga Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Pak Agus Wahyudin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kita akan membahas seputar persoalan siapa yang layak. Betul. Sebelum kita membahas lebih dalam, saya minta penjelasannya dulu. Prosesnya sudah seperti apa dan bagaimana? Mangga, Pak. Baik, terima kasih Kang Wajir, Pak Dr. Basuki, Pak Dr. yang saya hormati. PJ ini kan awalnya tidak seksi, menjadi seksi ketika ada surat dari Mendagri. Awalnya biasa-biasa saja sih, karena menganggap bahwa daerah tidak punya kewenangan apa-apa. Tetapi setelah ketika Menteri Dalam Negeri menyurati daerah, salah satunya DPRD yang disurati itu, maka ini menjadi seksi. Dan tentu ada proses lah di Dewan, karena Dewan itu 80% prosesnya politis ketimbang administratif. Bagaimana dia harus menjadi administratif? Kan di suratnya disebutkan bahwa DPRD dapat, kalimatnya DPRD dapat mengusulkan 3 nama calon. Berarti bukan DPRD diwajibkan. Harus, bukan harus. Dapat kan? Kalau diwajibkan paripurna ya, Pak. Iya. Nah, sehingga perdebatan di DPRD itu kan 2 sebetulnya. Apakah ini keputusan pimpinan DPRD atau ini keputusan DPRD? Oke. Dibaca lagi suratnya bahwa yang mengusulkan itu adalah ketua DPRD. Ya, artinya di situ bisa ditangkap maknanya bukan keputusan pimpinan DPRD, bukan juga keputusan DPRD. Ya. Tapi ya banci saja. Ya karena yang tanda tangan itu kan ketua dewan saja. Wakil ketua tidak tanda tangan. Nah, kalau keputusan pimpinan DPRD tentu semua pimpinan kan tanda tangan. Kan gitu. Kalau keputusan DPRD, siapa yang memimpin rapat paripurna pada waktu itu, kan begitu. Jadi ini barangkali yang sebetulnya orang tidak banyak tahu prosesnya itu. Nah tentu rame lah hiruk pikuk itu, nama-nama juga anggota dewan tidak tahu sih sebetulnya calon kita itu siapa dan kita harus mengusulkan siapa. Ya karena mekanisme tatib kita juga tidak punya itu. Tatib kita tidak punya sebetulnya. Harus seperti apa ini soal PJ itu?
Ya akhirnya silih turun lah bahasanya, yang sudah itu gimana caranya. Ada yang akhirnya yang sudah itu mengusulkan lewat fraksi gitu. Fraksinya mengusulkan ke pimpinan, dibahas di pimpinan, akhirnya diskoring sesuai dengan jumlah usulan. Kan seperti itu. Itu mekanisme yang ada di DPRD. Saya kira karena ini mekanisme transisi, ke depan tentu DPRD juga harus mampu merubah tatib, dan seiring dengan waktu saya kira Mendagri juga tidak akan asal-asalan lagi tentang PJ ini gitu. Ternyata ada hal-hal yang krusial karena menyangkut prinsip-prinsip demokrasi di daerah yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Lantas dengar kabar ada 3 nama yang diusulkan, itu ditetapkan oleh siapa? Oleh pimpinan berdasarkan skor itu. Oh, ada scoring. Ada skor. Yang melakukan scoring siapa? Pimpinan. Pimpinan melakukan scoring. Skor. Ya, skor itu kan jumlah saja. Ya kumulatif aja. Bukan berarti ada penetapan syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa segala macam, nggak ada. Nggak ada. Ya skor saja. Misalnya fraksi ini berapa orang yang masukkan si ini misalnya. Ya. Makanya kan bisa beda-beda itu tiap daerah. Ada yang one pipe choice misalnya, satu orang milih 5 bisa saja. Ada yang satu orang 3 nama. Kan ini akibat memang tidak ada petunjuk teknis. Tidak ada petunjuk resmi. Akhirnya ketidakadaan petunjuk resmi ini menjadi multi tafsir, apalagi bagi politisi gitu. Sehingga bagaimana yang 3 itu? Apakah di DPRD itu memilih gini aja lah, sah perwakilan di kota, sah perwakilan di provinsi, sah perwakilan di Kemendagri, atau gimana? Ya nama-namanya juga nama-nama samar sih sebetulnya. Nama-namanya juga kan siapa sih? Tidak semua 45 anggota dewan tahu ini ke siapa gitu. Ya yang tahu barangkali sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa di Kota Tasikmalaya itu ada salah satu pejabat yang memenuhi syarat dari si kepangkatan, yaitu Saudara Ipan Diksan, itu saja. Dan Pak Ipan Diksan itu akhirnya diusulkan juga oleh semua anggota DPRD. Gitu. Ya karena yang tahunya itu kan, yang lain nggak tahu. Oke, karena yang lain apa aja. Oke. Sebenarnya rada bingung kayak Bandung. Benar nggak, Dok? Memang kan sempat rame masuk ombudsman. Kemendagri kan sempat mengeluarkan ombudsman sempat mengingatkan. Tapi Mendagri segera melakukan klarifikasi kalau nggak salah ke ombudsman. Oke, saya ingin mengklarifikasi satu hal saja kepada Pak Ketua. Muncul 3 nama di DPRD Kota yang diusulkan. Pertama, Dr. Ipan Diksan Hasanuddin yang kini menjadi sekda. Yang kedua, ada Dr. Raden I. Hidayat yang kini menjabat Kepala Kesbangbo Provinsi Jawa Barat. Lalu yang ketiga ada Dr. Akbar Ali yang kini menjabat Kepala Pusat Litbang Otda dan PUM di Kementerian Dalam Negeri. Betul itu? Ya ada 5 sih sebetulnya. Ada 5 lebih lah. Ada 5 lebih. Yang muncul di dewan itu namanya ada 5. Yang muncul. Nah yang 3 ini gimana? Ya tentu DPRD mengusulkan 3 dan tidak etis saya sampaikan bahwa yang 3 itu siapa. Gitu. Yang 2 lagi sah. Oke, saya nggak tahu standar etisnya apa ya. Saya pikir publik mesti tahu. Ya tentu karena saya secara pribadi juga tidak pegang ya, karena itu full dia ketua kan. Setelah rapat pimpinan dewan selesai, artinya surat itu dipegang oleh ketua, kita juga tidak pegang. Oke. Simpul kata muncullah 3 nama itu. Kalau soal kelayakan, gitu ya. Saya nggak nanya ke ketua ya, takutnya banyak bagian Kang Uki. Kalau ngomong kelayakan, saya mesti ngomong ke 2 orang ini yang lebih kompeten, yang lebih bebas lah beropini. Ada anggapan, udahlah atau yang tak paham Tasik, mau di Tasik gitu. Ada yang beranggapan, ya nggak mesti orang Tasik lah, yang penting visinya jelas gitu. Dan ada anggapan-anggapan yang lain, mungkin dengan berbagai macam pertimbangan. Menurut Kang Uki gimana? Dari ketiga nama ini taruhlah. Ya,
Jadi Kau ini kan udah pelajari mungkin profilnya. iya. Ya, sepanjang yang saya tahu kan itu aja sih, satu pituin gitu ya. Iya. Yang dua kan dari provinsi satu dan pusat gitu ya. Lebih jauh dari itu saya tidak tahu juga gitu ya. Tapi begini gitu ya, memang terkait dengan penjabat ini kontroversi sejak awal gitu ya. Jadi karena memang tadi dari sisi masa jabatan juga cukup lama gitu ya. Kalau kita lihat schedule pemilu itu pilkada, bahkan Kang Muhadjir ini lebih dari 2 tahun ya. Betul. Karena Sampai pelantikan iya, gitu ya Pak. Pilkada itu kan dijadwal November 2024 ya Pak. Terus masa apa tadi gugatan dan lain sebagainya 3 bulan. Lebih makanya Lebih lah. gitu ya. Bisa 2 Bisa tahun 6 setengah. bulan. Tahun Iya. setengah. Bisa setengah masa jabatan Iya, wali betul. kota definitif. Itu yang kemudian memang ini menjadi menarik begitu ya. Karena lamanya dia menjabat gitu ya. Kemudian juga dengan kewenangan yang dimiliki tadi dikatakan full ya. Full. Kewenangannya gitu ya. Seperti dengan wali kota yang definitif. Nah, sementara gitu ya. Ini kan yang menjadi kekhawatiran gitu ya. Karena ini kan kepala daerah gitu ya. Kenapa dikatakan kepala daerah? Karena ini kan pejabat politik yang diproses secara politik melalui pilihan langsung. Jadi legitimasinya kuat gitu ya. Maka dia kemudian diberi label kepala daerah, artinya yang mengepalai daerah ini. Jadi seluruh urusan yang ada di daerah inilah menjadi tanggung jawab dia gitu ya. Bahkan terkait dengan kan mereka juga bergabung di Forkompinda. Betul. Dan ketua Forkompinda itu kan Kepala daerah. kan luar biasa itu ya. Jadi sekarang dijabat oleh orang yang dalam tanda petik tidak jelas asal usulnya, tiba-tiba menjadi wali kota gitu ya, dengan kewenangan yang sama tadi. Dan prosesnya itu tadi ya DPRD saja yang memproses kan. Seperti itu. Nah, jadi dengan demikian, sebelum saya mengomentari tentang sosok itu, nah, dari sisi proses saja ini meragukan, gitu ya. Artinya legitimasinya sangat lemah, sementara kewenangannya begitu sangat besar. Nah, kenapa diragukan? Karena nanti khawatir ini kemudian, karena setelah dia menjabat, gitu ya, kemudian dia melaksanakan tugas, itu masuk ke ranah politik. Nanti nyusun APBD bersama DPRD, mengikuti perkembangan di masyarakat, dinamika di masyarakat itu juga ini gitu ya. Jadi mau tidak mau ini gitu ya. Nah sehingga mudah-mudahan saja sih saya berharap memang aman-aman saja nanti ya, gitu ya. Aman-aman saja walaupun dari sisi itu memang kita cukup khawatir begitu ya. Gitu. Karena masanya lama, prosesnya juga tadi DPRD juga mohon maaf mungkin tidak dilibatkan kan tadi gitu ya, kayak formalitas saja gitu ya. Cuma lempar-lemparan aja. Ya gitu lah saya kira. Ngusut. Nah sehingga dalam posisi seperti itu nampaknya memang tentu kalau kita berbicara dari ketiga figur yang ada itu, nah karena kita itu kan otonom ya, gitu, daerah otonom menjalankan semua urusan berdasarkan kewenangan sendiri gitu kan, berdasarkan potensi dan aspirasi masyarakat di sini gitu ya. Nah tentu memang persoalannya pemahaman terhadap kondisi daerah itu menjadi mutlak. Nah cuma masalahnya kan orang kemudian membuat definisi lagi. Kan orang paham itu tidak harus tinggal di literasi digital. Itu kan gitu ya. Tapi yang pasti saya sepakat bahwa orang harus paham dengan kondisi sosiokultural, gitu. Kemudian juga pemerintahan, dinamika pemerintahan di Kota Tasik juga harus dipahami. Nah sehingga apakah misalnya orang yang tidak pernah bertugas di sini
bisa nggak dengan cepat adaptasi nanti gitu ya, untuk ya. gitu. Karena saya kira kan langsung running ya Pak Agus ya. Kalau November ini kan di akhir tahun anggaran berkaitan dengan LPC nantinya begitu ya. Jadi penetapan APBD 2023. ya. Jadi nggak ada waktu untuk dia untuk sebenarnya langsung gercep On fire. gitu. Gitu, harus matic ini gitu ya. Bukankah malah lebih bagus kalau kacamata kuda? Ya dia PC aja lempeng. Ya, Nggak ada beban. ya artinya begini, nanti kan saya kira kuncinya nanti di DPRD memang gitu ya. Jadi siapapun nanti yang akan ditetapkan menjadi penjabat wali kota ini, DPRD akan tampil menjadi artinya mengisi ruang-ruang yang tidak dimiliki oleh wali kota. Karena yang pasti dia bukan pejabat yang diproses secara politik, gitu ya. Nah sehingga pertanggungjawab wali kota itu pertanggungjawab politik kan, gitu ya. Nah intinya dalam hal ini DPRD memang harus menjadi partner yang kuat, betul ya. Jadi tidak seperti sekarang banyak kagok dengan wali kota karena partai pengusung, ya gitu ya. Nah, karena koalisi. Kalau perlu di monitoring terus gitu. Kontrol. Saya kira gitu. Pak Asep, Siap. gimana dok? Ya concern saya sama dengan Kang Uki tadi ya. Justru kita tidak melihat sosoknya ya, tapi kemampuan adaptabilitas pada situasi di mana anggaran sudah ditetapkan, walaupun memang anggaran yang ditetapkan saat ini tentu bukan dalam arti ada pola pikir dia lah di situ, ya. Jadi memang ini sudah settle, sudah berproses gitu. Dan dalam waktu 2 tahun itu, makanya saya cukup pesimis siapapun yang jadi PJ wali kota di Tasik ini, kayaknya sih kalau problem solving pada problem-problem kota yang krusial saat ini kayaknya sulit dilihat dari postur ya, bahwa 1 tahun dia melaksanakan berdasarkan APBD yang telah ditetapkan sebelumnya. 1 tahun berikutnya mungkin dia juga bisa concern di situ, tapi saya yakin tahun politik ini banyak sekali variabel pengganggu. DPRD sebagai institusi pemerintahan daerah yang menjadi partner dari wali kota, memang ini satu kesatuan seperti Kang Uki sampaikan. Sehingga memang yang bisa on fire pada saat pelantikan itulah yang adaptabilitasnya yang memungkinkan diproyeksikan cepat dia mengambil keputusan-keputusan strategis. Sebab kalau mohon maaf pejabat dari pusat belum pernah memahami sosiokultural di Kota Tasik, datang tiba-tiba beradaptasi dengan DPRD aja cukup lama gitu. Beradaptasi dengan Forkopimda juga cukup butuh waktu. Sehingga memang bukan berarti aspirasi ini menyorot pada seseorang, tapi kuncinya adalah pada kompetensi adaptabilitas dia terhadap sistem pemerintahan yang berjalan selama ini di kota. Karena itulah kalau data, masalah mungkin bisa dipelajari jarak jauh ya Kang Uki, tapi tetap akseptabilitas juga penting bagi seorang pemimpin. Karena bagaimanapun juga dia memiliki tanggung jawab besar. Walaupun saya secara pribadi, apakah PJ wali kota ini harus berkewajiban mengacu ke RPJMD atau tidak? Karena basisnya nggak ada. Dia mau melaksanakan program dari mana basisnya? Kalau yang definitif kan 5 tahun selesai punya RPJMD sendiri. Paling ya RPJP yang jadi patokan. Itu pun saya nggak yakin bahwa apalagi selama 2 tahun beliau bisa melakukan tadi hal-hal yang strategis apabila tidak punya kemampuan respon adaptif yang cepat. Oke, kata kuncinya siapa yang layak menjadi PJ wali kota itu adaptif. Ya. Apa istilahnya tuh? Acceptable. Dia bisa diterima oleh masyarakat Tasik. Nah ini kan memang kalau diomongin sederhana, tapi pelaksanaannya itu nggak mudah tentunya. Baik, terakhir saya pengen nanya sosok. Ada nggak penilaian khusus? Kak Agus nggak ngomong ya? Ya, ada nggak penilaian khusus nih Pak Dr. Ali, Pak Akbar Ali, Pak Raden Iip, Pak Ipan? Ada nggak? ya
Saya sih hanya kenal Pak Ipan gitu. Ya, artinya bukan saja karena dia sosok birokrat yang sejak awal diangkat jadi birokratnya di sini, di Tasik gitu. Jadi benar-benar meniti karir dari nol. Dia pernah jadi lurah, pernah jadi camat kan gitu ya, kepala dinas gitu ya. Bapeda. Ya, Bapeda kan sekarang puncak karir di birokrat di tingkat kabupaten. Saya kira dia lebih apa ya, kemudian basic pendidikannya juga menunjang gitu ya, relevan gitu ya. Kalau yang lain ya, pejabat provinsi ya memang preferensi saya kurang gitu ya. Kemudian kalaupun ini ya tadi persoalannya gitu ya, apakah dia pernah bertugas misalnya minimal di Tasik siapa gitu ya. Walaupun pejabat provinsi kan, provinsi itu bukan atasan kabupaten kota. Iya, saat ini tolong juga. Bukan berarti dia karena pejabat provinsi lalu Pemerintahan paham yang aneh. daerah-daerah yang ada enggak juga begitu gitu. Begitupun juga dari pusat gitu. Jika kalau dari sisi ini sih saya melihatnya, kalau tadi kan kriterianya jelas kan, bisa diterima, bisa beradaptasi dengan cepat gitu ya, menguasai, memahami, ya sudah. Gitu. Saya kira semua juga akan berkata sama. Iya, akan berkesana gitu. Tapi nanti orang yang provinsi ya saya juga paham. Ya itu makanya tadi kan soal paham itu kemudian juga ditafsirkan lagi gitu ya. Tapi kalau tadi Dr. Asep sudah bilang akseptabel, terus penerimaan itu ya, terus juga kemampuan adaptasi dan menguasai permasalahan yang ada, terutama yang sosiokultural ini gitu. Karena Tasik ini kan unik gitu. Iya. Saya kira punya karakteristik yang berbeda dengan kabupaten kota yang lain gitu ya. Nah, ini paham nggak hal-hal seperti ini gitu ya. Gitu ya. Nah, sehingga kalau belum merasakan air minum kota Tasik gitu ya, ada kekhawatiran itu saya kira beralasan gitu ya. Gitu. Kalau beralasan. Nah, tapi ya kalaupun misalnya tadi, ini kan sebenarnya kan prosesnya ada di Jakarta sebenarnya, gitu ya. Mau-maunya Jakarta aja kan, kalau kita lihat daerah-daerah lain juga begitu kan. Jadi memang Ujung-ujung polisi misalkan datang. Tasik itu apa sih dalam konteks NKRI gitu ya? Geopolitik gitu ya. Bukan sesuatu yang ini gitu lah. Mungkin orang Jakarta melihatnya seperti itu. Dia kan bisa seenaknya saja. Jadi sama saja mau siapapun gitu. Ibaratnya Kak Agus Wahyudin lihat kelurahan. Gitu. Iya, tunjuk aja orang, kan ini bukan masalah besar gitu kan. Nah, di situ Kita aja yang melihatnya besar. paradok otonomi daerah kita itu di situ. Gitu. Di satu sisi kita diberi kewenangan sesuai undang-undang yang begitu sangat luas ya, Pak Agus. Gitu. Tapi di sisi lain kan pusat itu kendalinya Kuat. Ya. masih kuat. Oke, terima kasih Kang Uki. Pak Dokter nih. Kalau saya sih Kang Fajir, Penilaian sosok. Iya. Jujur saja memang sama dengan Pak Uki, saya kira yang kita kenal kan yang sehari-hari ada di sini. Memang Pak yang dari provinsi itu siapa? Ali Akbar ya? Ali Akbar. Bukan, Pak Raden Iip. Pak Iip itu di Kesbangpol itu sebelumnya pejabat karir kalau tidak salah di beberapa dinas. Saya pernah dulu berinteraksi satu kali itu. Dan tidak banyak memang referensi yang kita dapatkan begitu ya. Contoh misalnya, kok nama itu ujug-ujug ada gitu loh Pak Agus. Misalnya kok itu dari provinsi nyampaikan ini loh gitu. Atau memang kita yang meminta mana nama gitu, atau kita boleh memilih di antara yang lain. Kita juga tidak tahu proses itu, makanya anasir-anasir yang berkaitan dengan waktu awal ya dengan undang-undang pilkada ini akan jadi kepentingan penguasa di pusat dan lain-lain. Ya ini sumir jadinya, jadi abu-abu memang sekarang. Sehingga nanti ketika pusat misalkan menetapkan yang dari pusat, DPRD mau bersikap apa? Mau bersifat penerima atau tidak? Toh tadi suratnya pun hanya ketua DPRD. Coba kalau paripurna kan ada hak menolak gitu, atas nama representasi rakyat. Tapi kalau ketua DPRD, Dan itu lebih kuat daripada Permem. betul gitu. Perda itu. Kira-kira begitu ya. Sehingga memang
dilihat dari berbagai kacamata, kalau perspektifnya orang Tasik sih inginnya yang tadi. Ingin yang cepat tune in, on fire, cepat adaptif, problem kita banyak. Ayolah bekerja langsung. Dan itu mungkin ada di sosok yang sehari-hari dekat dengan kita. Oke. Saya ingin kasih solusi lah ke depan gitu ya. Mungkin ini memang kelemahan di undang-undang ya Pak Agus ya, Ya. gitu ya. Tidak mengatur hal-hal seperti ini. Jadi mungkin ke depan undang-undang ini harus direvisi gitu, dengan memasukkan klausul bahwa kalau kejadian seperti ini, beri hak DPD untuk memproses, memilih gitu loh. Oh, iya. Memilih kan gitu ya. Padahal sekarang kaidahnya demokratis dan transparan Iya, kalau nggak salah gitu, itu ya, gitu ya. normanya Iya. yang kalau nggak salah. Dan tim penjaring ini kan dia menjanjikan transparan juga Iya. yang di kementerian itu. Jangan kalah sama undang-undang desa. Rumor-rumornya seperti itu. Undang-undang desa kan sudah mengaturnya begitu. Kalau kepala desa itu berhalangan total, Oh iya. maka dilakukan PAW, PAW. memilih BPD gitu loh. Nah sekarang kan nanti coba ini ke DPR RI lah atau ke pemerintah pusat gitu ya, untuk menutupi celah kemungkinan ini terjadi di masa yang akan datang. Kira harus begitu. Oke, terima kasih Kak Oki. Saya pertanyaan terakhir buat Ketua. Mungkin nggak 3 nama ini tidak jadi muncul nama baru? Oh, Bisa saja, tapi kalau sangat nggak tahu sih, karena memang masing-masing lembaga kan diberi kewenangan. oke. Jadi mohon maaf, tiga itu dari DPRD, provinsi 3 juga, Oh iya. Ada nama lain juga. ada nama lain provinsi juga 3 juga, katanya sih gitu. Ya contoh misalnya begini, kenapa saya bisa berkesimpulan begitu? Ternyata surat yang kita kirimkan itu tidak pihak Oh, provinsi, tapi langsung ke ke Kemendagri. Jadi masing-masing ini mengusulkan. Oke, Di jadi kita 3, sana 3, Oke. sana juga 3. 3. Di 9. dan saya ingin memastikan yang diusulkan di sini dan di sono Iya. sama kan? Ayo, dia tidak tahu. Belum tahu. Oke, masih belum jelas siapa yang ini. Jadi ketiga nama yang sekarang muncul ke permukaan itu belum tentu juga Belum tuh. jadi PJ Wali Kota. Kita akan menunggu dan kita berharap yang terbaik untuk Kota Tasikmalaya tentunya, karena kita butuh pemimpin yang adaptif dan respon dengan cepat Ya. bekerja untuk Kota Tasikmalaya. Kita akan kembali lagi di perspektif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.